Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan di DKI Jakarta, terutama pada permasalahan gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Diayu Putri dari kelas X4D, nomor NPM 2019-13-50313. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelandangan. Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak. Gelandangan memiliki 3 gambaran umum. Yang pertama, sekelompok orang miskin. Yang kedua, orang yang disingkirkan dari halayak ramai. Yang ketiga, orang yang bertahan hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat digolongkan menjadi 2 model, yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk tidak senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasannya, karena kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas, bahkan dipercayai sebagai aturan dari nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Febrianti dari kelas X4D, nomor NPM 2019-13-50373. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi munculnya gelandangan dan pengemis. Yang pertama ada faktor masalah kemiskinan. Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat. Gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati. Yang kedua, ada masalah pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Menurut aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali. Yang ketiga, masalah keterampilan kerja. Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta. Yang keempat, ada masalah sosial budaya. Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial, terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak meresap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai per hari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Dan yang terakhir, ada masalah harga diri. Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan.
Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain, meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak memperdulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalani aksi. Bahkan tidak jarang dari mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ainun, kelas X 4D NPM 2019-13-500-266. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data gelandangan di DKI Jakarta. Jumlah gelandangan pada pengemis yang tersebar di kota-kota besar Indonesia pada 2019 diperkirakan mencapai 77.500 orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan angka perkiraan. Dan gelandangan memiliki tingkat yang lebih tinggi dengan pengangguran di Jakarta naik 4,41%. Ini kata Gubernur Anies Baswedan. Badan Pusat Statistik atau BPS meliris kenaikan tingkat pengangguran terbuka TPT DKI Jakarta yang meningkat hingga 4,41% dibandingkan tahun lalu. Menanggapi hal tersebut, DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tingkat pengangguran meningkat karena masalah kesehatan selama pandemi COVID-19 di Jakarta belum tuntas. Krisis kesehatan ini belum tuntas pengendaliannya, maka kita akan menyisihkan dampak ekonomi dan dampaknya. Salah satunya adalah serapan tenaga kerja. Ujar Anies Baswedan ditemui di gedung DPR DKI Jakarta. Selain tingkat pengangguran yang meningkat sebanyak 4,41%, Provinsi DKI Jakarta juga menjadikan provinsi di tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. BPS melaporkan pada periode Agustus 2020 pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang, sehingga jumlah keseluruhan pengangguran di Indonesia mencapai 9,77 juta orang. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta mendominasi dengan jumlah 10,95% dari total keseluruhan pengangguran yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Hotma Ulibasa, NPM 2019-13-500-277. Saya akan menjelaskan mengenai solusi gelandangan di DKI Jakarta. Penanggulangan gelandangan menjadi tanggung jawab berbagai pihak dan berbagai kalangan. Maraknya gelandangan memperlihatkan penanggulangan yang belum dilaksanakan dengan maksimal. Penanganan gelandangan dapat dilakukan dengan 1. Pendekatan panti, 2. Liponsos, 3. Transit home, 4. Pemukiman, dan 5. Transmigrasi. Yang pertama, pendekatan panti, yaitu tunawisma akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga yang bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antar satu pihak dengan pihak yang lain, agar dapat menciptakan kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan. Menjadikan tunawisma menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja. Yang kedua, Liponsos. Liponsos adalah singkatan dari lingkungan pondok sosial. Bentuk penanganan gelandangan yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial, sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Pendekatan ini sama seperti pendekatan panti, hanya saja cakupan Liponsos lebih luas sehingga diharapkan gelandangan mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, Transit Home. Transit Home merupakan tempat penanganan gelandangan yang bersifat sementara sebelum mendapat pemukiman tetap pada tempat yang disediakan. Lalu yang keempat, pemukiman masyarakat merupakan penanganan gelandangan dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu.
Tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti ataupun peningkatan kualitas kepercayaan diri pada Liponsos. Dan yang terakhir, kelima adalah transmigrasi. Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan. Dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gelandangan keluar daerah, bahkan keluar pulau. Sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang. Gelandangan yang telah dipindahkan ke daerah-daerah pedesaan atau bahkan dipulangkan ke desa asalnya diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai kontribusi dan motivasi usaha yang dapat dilakukan di desa. Sehingga pemikiran untuk tinggal dan bermukim di kota sebagai gelandangan tidak lagi menjadi jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dengan NPM 2019-13500-318. Berikutnya, di sini saya menjelaskan kesimpulan bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya adalah gelandangan. Gelandangan merupakan suatu tantangan bagi pengambil kebijakan karena permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Sebagian gelandangan yang ada di DKI Jakarta masih memiliki tempat tinggal. Alasan keterbatasan ekonomi, bahkan terdapat indikasi berkembangnya budaya malas. Nah, budaya malas inilah yang sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di jalan. Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model penanggulangan di DKI Jakarta. Penanganan gelandangan akan berjalan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap gelandangan di sekitar. Sekian dari kami kelompok 1 menjelaskan bagaimana cara mengatasi permasalahan lingkungan di DKI Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.